Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa belajar bersama. Dan insyaallah kita masih membahas tentang bagaimana hukum menggabungkan antara satu madhab dengan madhab yang lain, yang disebut dengan talfiqul madhahib. Bagi Bapak Ibu yang memiliki buku untuk fikih bermadhab, silahkan dibuka di halaman 146. Talfiqul madhahib, yaitu menggabungkan antara satu madhab dengan madhab yang lain. Berkaitan dengan talfiqul madhahib, menggabungkan antar madhab, yang perlu kita pahami bahwa di sana ulama berbeda pendapat. Dan ada dua hal yang berbeda. Ada yang bentuknya tanaqqul al-madhahib, dan ada yang bentuknya talfiqul madhahib. Talfiqul madhahib kesimpulannya, selama dilakukan dalam rangka mencari kebenaran, selama dilakukan dengan latar belakang dalam rangka mencari kebenaran, hukumnya adalah diperbolehkan. Dalam Hasyiyah Ad-Dasuqi untuk Syarhul Kabir dinyatakan, wabil jumlati fa fit talfiqi fil ibadatil wahidah min madhhabaini tariqatan. Kesimpulannya, ada dua pendapat mengenai talfiqul madhahib dalam satu ibadah. Yang pertama adalah al-man'u, hukumnya dilarang. Wa huwa tariqah al-musariwah, dan ini merupakan pendapat ulama Mesir. Kemudian yang kedua adalah al-jawaz, wa huwa tariqatul magharibah wa rajjahtu, dan ini adalah pendapat para ulama Maroko, dan pendapat yang kedua ini yang aku nilai lebih kuat. Dan ini dua-duanya mewakili keterangan dalam ulama mazhab Malikiyah. Pendapat kedua tersebut insyaallah lebih mendekati kebenaran karena pendapat mazhab tertentu dalam satu kegiatan ibadah tidak terjamin sesuai sunnah semuanya. Sehingga misalnya dalam kegiatan pembatal wudu misalnya, ketika orang mengikuti satu mazhab tertentu, apakah semua keterangan dalam mazhab tersebut pasti sesuai sunnah semuanya? Jawabannya kita tidak bisa memastikan. Karena ini ijtihad, ini juga ijtihad. Maka jika dalam masalah pembatal wudu, orang menggabungkan antara mazhab A dengan mazhab B, karena pembatal wudu kan ada banyak misalnya. Anggaplah misalnya ada 6 poin. Dari 6 poin itu 3 poin dia ngikuti mazhab Syafi'i, 3 poin dia ngikuti mazhab Hambali, atau bahkan dia lebih dari 2 poin Syafi'i, 2 poin Hambali, 2 poin Maliki misalnya. Apakah semacam itu diperbolehkan? Jika latar belakangnya dalam rangka untuk mencari kebenaran, maka ini diperbolehkan. Dan sekali lagi, talfiq madzhab itu berkaitan dengan satu masalah tertentu, kemudian dia gabungkan dengan mencomot aqwal, mencomot pendapat dari banyak madhab. Termasuk juga bagi orang yang bertaklid, dia hanya akan mengikuti ulama yang menjadi tempat dia bertanya. Ar-Ruhaibani mengatakan, "Walladzi adhabu ilaihi wa akhtaruhu al-qawlu bi jawazi at-taqlid fi at-talfiq la bi qasdi tatabbu'i dzalika li'anna man tatabba'a ar-rukhas fasaqa." Pendapat yang aku pilih adalah pendapat yang mengatakan bolehnya taklid dalam menggabungkan madhab. Sehingga ketika seorang ustadz menjelaskan, pembatal wudu ada 6. Dari mana 6 itu? Ternyata sang ustadz memilihkan, dalam madhab ini ada sekian, dalam madhab ini ada sekian. Maka saat orang awam ikut sang ustadz berkaitan dengan pembatal wudu, itu tidak dilarang. Selama bukan dalam rangka mencari-cari keringanan. Karena siapa yang sengaja melakukan tatabbu'ur rukhas, mencari-cari keringanan, berarti dia telah berbuat fasik. Dia telah berbuat fasik.
bal haitsu waqa'a dzalika ittifaqan khususan minal awam alladzina la yasa'uhum ghairu dzalik. Namun talfiq madzhab itu dilakukan ittifaqan. Sifatnya ittifaqan, artinya kebetulan, sehingga bukan direncanakan, dicari-cari bagian yang ringan, namun sifatnya ittifaqan, sifatnya kebetulan. Terutama bagi orang awam yang mereka la yasa'uhum ghairu dzalik, yang tidak mampu memahami agama selain dengan cara bertanya. Sehingga adanya seperti ini, bisanya seperti ini. Maka ketika beliau adanya seperti itu, bisanya seperti itu, ini tidak termasuk dalam kategori mencari-cari rukhsah. Kesimpulannya bahwa talfiq madzhab hukumnya diperbolehkan selama dilakukan dalam rangka semangat mencari kebenaran, bukan dalam rangka mencari-cari yang paling ringan. Walhamdulillah. Berikutnya kita akan melihat fenomena tanaqqul al-madzahib. Bagaimana bentuk tanaqqul al-madzahib? Mengambil pendapat beberapa ulama dalam beberapa masalah yang berbeda. Misalnya dalam masalah tata cara wudu, mengambil pendapat Syafi'iyah dalam pembatal, cenderung ke mazhab Malikiyah, atau misalnya dalam tata caranya mengambil pendapat Syafi'iyah, sementara dalam pembatalnya cenderung ke mazhab Malikiyah. Kemudian nanti apa saja yang boleh dilakukan pasca wudu, cenderung pada mazhab Malikiyah atau mazhab Hanafi misalnya. Itu disebut dengan tanaqqul. Jadi ada dua hal yang perlu dibedakan. Dua hal yang perlu dibedakan. Yang pertama adalah talfiq al-madzahib. Atau di sini saya kasih keterangan, dua hal yang perlu dibedakan dalam menggabungkan mazhab. Menggabungkan pendapat beberapa mazhab. Yang pertama adalah talfiq madzahib. Yang kedua ada tanaqqul madzahib. Apa bedanya? Kalau talfiqul madzahib ini bentuknya adalah dalam satu masalah. Kalau tanaqqul madzahib dalam banyak masalah. Dalam satu ibadah terkadang ada banyak masalah. Dan dalam satu masalah di situ terkadang ada rinciannya. Sehingga misalnya satu ibadah. Di situ ada banyak masalah. Dalam satu masalah ada rinciannya. Itu ada rincian. Baik, semoga bisa dipahami ya. Saya kasih kasus misalnya wudu. Dalam wudu ada misalnya syarat wudu. Dalam wudu ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada pembatal. Sudah? Pembahasan syarat, rukun, wajib, pembatal ini namanya masalah. Masalah syarat wudu, masalah rukun wudu, dan seterusnya. Lalu dalam syarat ini ada rincian. Syarat wudu misalnya ada
5 misalnya. Syarat 1, 2, 3, 4, 5. Rukun wudu ada sekian misalnya. Wajib wudu nanti ada sekian. Berarti ini apa? Rincian masalah. Baik. Disebut talfiq ketika dalam satu masalah ini menggabungkan banyak mazhab. Sehingga misalnya dari 1 sampai 5, dalam 1 sampai 5 di sini misalnya mengikuti Syafi'i. Yang 1 dan 2 Syafi'i, 3 dan 4 misalnya Hambali, 5 Maliki misalnya. Demikian pula untuk yang lain. Nah, ini disebut dengan talfiq. Kalau tanakul bagaimana? Kalau tanakul misalnya syarat full Syafi'i, rukun full Hambali, kemudian wajib full Maliki misalnya. Nah, itu disebut tanakul madzhab. Bisa dibedakan ya. Sehingga kalau tanakul madzhab dalam satu masalah full dia ngikuti madzhab tertentu, penuh dia ngikuti madzhab tertentu. Dalam masalah rukun dia ngikuti madzhab tertentu. Disebut dengan tanakul al-madzhab. Sehingga berbeda dengan talfiq madzhab, di mana talfiq bentuknya mengambil beberapa pendapat ulama dalam satu masalah yang sama. Misalnya masalah pembatal wudu, menggabungkan pendapat bahwa menyentuh wanita bukan mahram tanpa pelapis, bukan pembatal wudu dalam mazhab Hanafiyah, meskipun termasuk pembatal wudu dalam mazhab Syafi'iyah. Dengan pendapat bahwa keluar darah selain kemaluan bukan pembatal wudu dalam mazhab Syafi'iyah, meskipun pembatal wudu dalam mazhab Hanafiyah. Sehingga misalnya di sini ya, terkait pembatal wudu. Pembatal wudu di sini ada 1, menyentuh wanita yang bukan mahram tanpa lapisan. 2, keluar darah dari selain kemaluan. Sudah? Menyentuh wanita yang bukan mahram, menyentuh wanita bukan mahram. Ini misalnya dia mengikuti pendapat menurut saya batal. Baik. Keluar darah. Dia juga mengikuti pendapat menurut saya batal. Loh, kok kamu bisa mengatakan ini batal, ini juga batal? Ya. Pakai mazhabnya apa? Menyentuh wanita ini mengikuti mazhab Syafi'i. Keluar darah ini mengikuti mazhab Hanafi. Sehingga dalam satu masalah dia mengambil beberapa mazhab. Kemudian dia nyatakan, saya mengikuti ini, mengikuti ini, mengikuti ini. Silahkan, diperbolehkan. Atau sebaliknya, dia mengatakan menyentuh wanita tidak batal. Kenapa Pak tidak batal? Saya mengikuti pendapat Hanafiyah. Keluar darah selain kemaluan tidak batal. Saya mengikuti pendapat Syafi'iyah. Sehingga dalam satu masalah pembatal, dia campurkan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Itu disebut dengan talfiq. Selama itu dilakukan bukan dalam rangka tatabbu'ur rukhas, bukan dalam rangka mencari keringanan, hukumnya boleh. Baik, dan tadi kita sampaikan ya, bahwa ulama membolehkan semacam ini selama semangatnya bukan dalam rangka mencari keringanan, sehingga tidak kita sebut orang ini telah pindah lintas mazhab atau tidak komitmen dengan mazhab, tidak. Tidak kita sebut demikian, namun kita sebut ini adalah upaya dalam rangka mencari kebenaran. Nah, sekarang kalau ada kasus seperti ini ya, kita sering menjumpai dalam beberapa kejadian. Misalnya dia sholat subuh, dia kunut, dan ini adalah mazhab Syafi'i dan Maliki. Kunut sholat subuh mazhab Syafi'i dan Maliki. Kemudian dalam masalah mengirim pahala,
pahala bacaan Quran misalnya. Ini dia meyakini sampai kepada mayit. Dan ini mazhab Hanafi dan Hambali. Sehingga saat subuh, kalau dalam mazhab Syafi'i, ini enggak sampai. Saat sholat subuh, dia kunut, mengikuti mazhab Syafi'i misalnya. Dia kunut ketika subuh, dalam rangka mengikuti mazhab Syafi'iyah. Mengirim pahala, dia yakini sampai. Dan ini mengikuti mazhab Hanafiyah. Sehingga dia dalam masalah ini lintas mazhab. Apa namanya ini? Ini disebut dengan tanaqqul al-madzahib. Berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain dalam kasus yang berbeda. Yang satu dalam ibadah salat, yang satu dalam masalah mengirim pahala bacaan Al-Quran. Baik, jika ini dilakukan bukan dalam rangka untuk mencari-cari alasan pembenar atau mencari-cari rukhsah, maka hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita akan beralih ke poin yang ke-9 berkaitan dengan larangan memaksakan mazhab kepada orang lain. Dalam memilih pendapat, pertimbangan antara satu orang dengan orang lain ya, yang pendapatnya berbeda, bisa jadi pertimbangannya berbeda-beda. Dalam memilih pendapat, pertimbangan antara satu orang dengan orang lain berbeda-beda. Afwan ini bacanya, dengan orang yang lain pendapat bisa berbeda-beda. Jadi ini dikasih koma gitu ya, biar lebih nyaman ketika kita membaca. Dalam memilih pendapat, pertimbangan antara satu orang dengan orang yang lain pendapat berbeda-beda. Oleh sebab itu, orang yang lebih menguatkan pendapat Imam Syafi'i, ini koma, tidak boleh mengingkari orang yang menguatkan pendapat Imam Malik, dan sebaliknya. Sehingga antara satu dengan yang lain wajib untuk menghormati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Faman tarajjaha indahu taqlidus Syafi'i, lam yunkir ala man tarajjaha indahu taqlid Malikin." Siapa yang lebih merajihkan, menguatkan taklid kepada Syafi'i, dia tidak boleh mengingkari orang yang taklid kepada Malik. Dan siapa yang lebih merajihkan taklid kepada Ahmad, tidak boleh mengingkari orang yang merajihkan taklid kepada Syafi'i, dan seterusnya. Dan itu sebagai konsekuensi ketika kita bermadzhab, jangan paksakan orang lain untuk mengikuti madzhabmu. Prinsip ini termasuk yang diajarkan oleh para ulama di masa silam. Imam Ahmad bin Hambal pernah mengatakan, "Man aftan nas laisa yambagi ayyuhmilan nasa ala madhabihi." Mufti yang memberikan fatwa kepada masyarakat tidak boleh memaksa masyarakat untuk mengikuti madhabnya. Sehingga siapapun wajib mengikuti saya, tidak boleh seperti itu. Siapapun harus bermadhab Syafi'i, siapapun bermadhab Hambali, tidak boleh demikian. Penghargaan kepada seseorang yang dia punya kebebasan dalam memilih madhab, maka tidak boleh memaksakan madhab yang lain untuk dirinya. Seorang mufti hanya bisa memberikan fatwa sesuai dengan ijtihadnya. Dia tidak berwenang memaksa mereka untuk menerima pendapatnya. Demikian pula ketika ada orang yang mengambil pendapat tertentu, orang lain tidak boleh mengingkarinya. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, "La yambaghi li ahadin ayyunkira ala ghairihi al-amalu bimadhhabihi fa innahu la inkara ala mujtahadat." Tidak boleh bagi siapapun untuk mengingkari orang lain ketika dia mengamalkan madhabnya. La yambaghi li ahadin ayyunkira ala ghairihi al-amala bimadhhabihi fa innahu la inkara ala al-mujtahadat, karena tidak ada pengingkaran dalam masalah hasil ijtihad.
Tidak ada pengingkaran dalam masalah hasil ijtihad. Walhamdulillah. Dan itulah kebebasan yang diajarkan oleh para ulama, dalam arti orang ketika berijtihad, dia berhak untuk mengikuti hasil ijtihadnya. Demikian pula orang awam, ketika dia lebih percaya kepada ulama mujtahid A, dia berhak untuk mengikuti ulama mujtahid A. Dan itu sebagai konsekuensi dari ijtihad seseorang. Nah, prakteknya pernah dilakukan oleh Imam Malik terkait kitabnya Al-Muwatta. Tersebutlah seorang khalifah Bani Abbasiyah bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Pada saat beliau berhaji, beliau mengajak Imam Malik untuk bertemu dengan Abu Ja'far. Sehingga saat beliau haji, kemudian Imam Malik diundang untuk ketemu Abu Ja'far. Kemudian Abu Ja'far menyampaikan keinginannya kepada Imam Malik. Saya ingin mencetak beberapa naskah untuk kitab yang Anda tulis. Lalu saya sebarkan ke berbagai negeri kaum muslimin. Dan saya perintahkan untuk mengamalkan isinya dan tidak beralih ke yang lain, karena saya melihat sumber ilmu adalah hadis hasil riwayat penduduk Madinah. Ini pertimbangan Abu Ja'far Al-Mansur. Ya, kalau tidak salah Abu Ja'far Al-Mansur ini khalifah Bani Abbasiyah yang kedua setelah Abul Abbas As-Saffah. Kemudian Imam Malik menolak dengan mengatakan, "Ya Amiral Mu'minin, la taf'al hadha. Innan nasa qad sabaqat ilaihim aqawil wa sami'u ahadith." Wahai Amirul Mukminin, mohon jangan lakukan itu. Sesungguhnya masyarakat ada banyak di tengah mereka pendapat yang sudah tersebar. Wa sami'u ahadith, dan mereka juga mendengar banyak riwayat. Mereka sudah mendengar banyak hadis. Warawau riwayatin, dan mereka juga sudah mendapatkan beberapa riwayat. Wa akhadha kullu qaumin minhum bima sabaqa ilaihim, dan masing-masing orang telah mengambil pendapat yang sampai kepada mereka sebelumnya. Wa amilu bihi, dan mereka sudah melaksanakannya. Wa danu bihi min ikhtilafin nasi wa ghairihim, dan prinsip beragama mereka sudah berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Sehingga yang ini pakai pendapat A, yang ini pakai pendapat B, dan seterusnya. Kemudian Imam Malik mengatakan, wa inna raddahum amma taqaduhu tashdidun. Jika Anda meminta mereka untuk meninggalkan pendapat yang selama ini mereka yakini, tashdidun, ya, itu sangat memberatkan. Fada'in nasa wa ma hum alaih, karena itu biarkan masyarakat mengambil pendapat yang selama ini mereka ikuti. Wa makhtara ahlu kulli baladin minhum li anfusihim, biarkan mereka masing-masing penduduk negeri memilih pendapat yang sesuai untuk mereka. Masya Allah. Ini keterangan siapa? Imam Malik. Ketika beliau sudah diberi ruang oleh sang raja, kalau Imam Malik mengizinkan, kitabnya Imam Malik akan disebarkan ke seluruh negara muslim, dan raja akan mewajibkan kepada siapapun untuk mengikuti pendapatnya Imam Malik. Raja akan mewajibkan kepada siapapun untuk mengadopsi isi kitab Imam Malik. Namun beliau rahimahullahu ta'ala menolak. Dan beliau tidak menghendaki itu dengan pertimbangan masyarakat mereka sudah punya mazhab. Mereka juga sudah mendapatkan beberapa hadis. Mereka mengikuti apa yang mereka pahami dari agama ini melalui imamnya. Sehingga kalau mereka dipaksakan seperti itu akan sangat memberatkan bagi mereka. Ya. Sehingga ini jadi prinsip ya, bahwa masyarakat berhak untuk memilih mazhab apapun sesuai dengan apa yang dia yakini. Nah, pendidikan semacam ini selalu kita sampaikan kepada masyarakat agar ya, kita tidak merasa kaget ketika ada orang yang berbeda, dan bisa
lebih menghargai ketika ada orang yang berbeda. Bukan berarti bahwasanya Imam Malik berpendapat bahwa semua agama benar, bukan. Imam Malik tidak berpendapat demikian. Namun maksud Imam Malik adalah jangan paksa mereka untuk mengikuti pendapat beliau atau hadis yang beliau sebutkan di Al-Muwatta. Karena masyarakat tinggal di berbagai negeri muslim telah memiliki mazhab sebelumnya. Apalagi ketika itu sudah tersebar banyak sekali pemahaman yang disampaikan dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Terutama di negara-negara Islam bagian timur, Irak dan kanan kirinya, sampai ke daerah Khurasan. Mereka lebih dominan menggunakan mazhab Abu Hanifah sebelum mazhab yang lain bermunculan. Sehingga ketika Al-Muwatta dipaksakan, yang di situ juga ada pendapat-pendapatnya Imam Malik, maka bisa jadi akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Kemudian kita beralih ke poin ke-10, yaitu jangan hanya belajar dari satu mazhab. Efek samping ketika orang hanya belajar dari satu mazhab saja. Membatasi diri hanya belajar satu mazhab terkadang memberikan efek samping. Di antaranya adalah mengingkari pendapat lain tanpa melihat latar belakangnya. Asy-Syatibi mengatakan, "Inna ta'wida talibil ilmi alla yattali'a illa ala madhhabin wahid." Membiasakan para pelajar untuk tidak mengkaji kecuali satu madhab saja. Rubama yaksibuhu nufuran au ingkaran likulli madhabin ghairi madhabihi. Terkadang bisa menyebabkan dia mengingkari semua madhab selain madhabnya, karena dia nggak ngerti madhab yang lain. Sehingga termasuk diantaranya ya teman-teman yang sudah ngaji, mohon maaf, kemarin sempat viral ada orang yang membuat poster ya, masjid sunnah tidak kunut ketika subuh. Subhanallah. Siapa yang membuat pernyataan semacam ini? Masalah kunut subuh dan tidak kunut subuh itu termasuk masalah dalam ranah ikhtilaful ulama, khilaf ijtihadiyah. Sehingga tidak boleh kita nyatakan yang tidak kunut lebih sesuai sunnah. Sebagaimana orang yang kunut tidak boleh menyatakan yang kunut lebih yang tidak kunut tidak sesuai sunnah. Ya. Sehingga kita tidak sebut masjid yang kunut bukan masjid sunnah. Perlu dihindari. Jangan demikian. Atau yang kunut tidak boleh dia punya keyakinan itu yang tidak kunut masjidnya harus dihindari karena sholatnya bisa batal. Tidak bisa demikian. Dan itu salah satu di antara efek samping ketika orang hanya belajar dari satu mazhab saja. Madama lam yattali ala adillatihi fayurithu dhalika daghinatan didda a'immatin ajma'an nasu ala fadlihim. Hal tersebut menyebabkan munculnya kebencian terhadap para ulama yang telah diterima oleh masyarakat karena keutamaan dalam masalah agama mereka. Akhirnya benci dengan imam fulan, benci dengan imam fulan. Sebabnya adalah karena dia hanya mempelajari dari satu sumber madhab saja. Baik, karena itu perlu diperhatikan bahwa praktek semacam ini tidak selayaknya dilakukan. Belajar kalau bisa jangan hanya dari satu sumber saja, namun dari banyak sumber. Gambaran situasi yang disampaikan oleh Asy-Syatibi ternyata terjadi di dunia nyata. Terjadi di dunia nyata. Tidak hanya di masa sekarang. Bahkan pernah terjadi di masa silam. Seorang ulama mazhab Malikiyah dari Andalus yang bernama Ibnul Arabi, wafat pada tahun 543 Hijriah, pernah menceritakan bahwa guru beliau Abu Bakar At-Turtushi mengangkat tangan pada saat hendak rukuk dan bangkit i'tidal ketika sholat.
Sementara dalam mazhab Malikiyah, banyak penganut mazhab Malikiyah yang meyakini bahwa ketika sholat nggak perlu angkat tangan. Selain takbiratul ihram, Allahu Akbar, angkat tangan Allahu Akbar ketika takbiratul ihram. Selain itu, rukuk ya Allahu Akbar langsung turun. I'tidal juga sama. Sami Allahu liman hamidah, berdiri tanpa mengangkat tangan. Suatu ketika Imam Abu Bakar At-Turtushi datang ke daerah perbatasan Abu Syu'ara. Di daerah itu masyarakatnya bermadzhab Malikiyah, dipimpin oleh Abu Thamnah. Di mana Pak daerah perbatasan Abu Syu'ara? Saya tidak tahu, ya. Dan kita berusaha mencari juga tidak menemukan yang posisi yang tepat. Mungkin itu istilah nama tempat masa silam. Yang jelas At-Turtushi ketika itu sholat di daerah perbatasan Abu Syu'ara, dipimpin oleh Abu Thamnah. Ketika sholat mereka tidak mengangkat tangan, baik saat rukuk maupun bangkit i'tidal. Pada saat waktu zuhur, Abu Bakar At-Turtushi masuk ke masjid. Beliau pun maju ke shaf pertama dan melakukan sholat sunnah. Jadi ini belum qomat sholat wajib. Di dalam masjid ada Abu Thamnah, pemimpin daerah itu, bersama beberapa orang bawahannya. Ketika mereka melihat Abu Bakar At-Turtushi mengangkat tangan saat rukuk dan i'tidal, maka Abu Thamnah langsung berkomentar, "Ala tara ila hadzal masyriki kaifa dakhala masjidana." Tidakkah kau perhatikan orang yang dari daerah timur ini, al-masyriki, orang yang dari daerah timur ini, bagaimana bisa dia masuk ke masjid kita? Qumu ilaihi faqtuluhu warmu bihi fil bahri fala yarakum ahad. Tangkap dia dan bunuh dia, lalu buang jasadnya ke laut agar tidak ada satupun orang yang tahu. Masya Allah. Sampai kayak gitu ya. Gara-garanya apa? Beda tata cara sholat. Ya. Sehingga Abu Bakar At-Turtushi angkat tangan ketika mau rukuk, Allahu Akbar. Ketika i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Sementara orang di daerah itu menganggap tidak boleh angkat tangan ketika sholat. Mendengar ucapan Abu Thamnah, Ibnul Arabi langsung membela. Subhanallah, hadza Turtushi. Ini ada At-Turtushi, ulama besar di zaman ini. Mereka pun bertanya, lalu kenapa dia angkat tangan ketika rukuk dan i'tidal? Maka Ibnul Arabi menjawab, kadzalika kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Seperti itu yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa madhhabu Malikin fi riwayati ahli al-Madinati anhu. Dan Ibnul Arabi termasuk ulama Malikiyah. Dan ini adalah pendapat Imam Malik dalam riwayat penduduk Madinah. Salah satu riwayat penduduk Madinah. Kenapa kalian ingkari? Kemudian Ibnul Arabi berusaha menenangkan mereka hingga Imam At-Turtushi menyelesaikan sholat sunnahnya. Karena ini sudah dalam posisi tegang, beliau mau dibunuh gara-gara beda cara sholat, sampai dinasihati oleh Ibnul Arabi hingga mereka menjadi lebih tenang sampai Abu Bakar At-Turtushi selesai melaksanakan sholat. Kemudian begitu At-Turtushi sudah selesai melaksanakan sholat, langsung digandeng oleh Ibnul Arabi ke rumahnya, diajak pulang. Sementara At-Turtushi nggak sadar ada apa. Karena beliau sedang sholat, ribut-ribut di belakang, beliau mungkin tidak perhatian. Lalu beliau bertanya kepada Ibnul Arabi tentang peristiwa yang terjadi. Setelah itu Ibnul Arabi menceritakan kejadiannya. At-Turtushi malah tertawa sambil mengatakan, min aina li an uqtala ala sunnah. Min aina li an uqtala ala sunnah. Apa ruginya jika saya dibunuh disebabkan karena saya berada di atas sunnah, saya sedang mengamalkan sunnah. Udah biarkan aja, nggak perlu digandeng sampai masuk rumah seperti ini. Coba tadi biarkan aja, kemudian saya dibunuh, ya udah saya dibunuh karena mengamalkan sunnah. Baik. Subhanallah. Inilah salah satu efek samping ketika orang hanya membatasi diri mempelajari satu madhab, yang itu bisa menyebabkan dia tidak bisa bertoleransi
terhadap orang lain yang beda madhab. Maka ada satu pernyataan yang penting untuk kita ingat ya. Man la ya'rifil khilaf lam yashum raihatal fiqhi fi anfi. Barang siapa yang tidak mengetahui perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka berarti dia belum mencium bau fikih dengan hidungnya. Ya. Karena itu ketika pelajaran tertentu dalam masalah sholat, yang di sini, di poin ini, masyarakat Indonesia beda pendapat. Maka kami sebutkan, dalam hal ini ulama berbeda pendapat, agar orang bisa mengenal adanya perbedaan itu. Dan yang kedua adalah mengajarkan mereka untuk toleransi. Karena ini bukan titik untuk saling bermusuhan. Nah, walhamdulillah. Nah, prinsip semacam ini kita ajarkan karena termasuk juga teman-teman yang sudah belajar sunnah kadang salah dalam bersikap sehingga dia mengingkari sesuatu yang tidak seharusnya dia ingkari. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi muqaddimah yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.